Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Poros Depan. Panggung orang ngomong santuy untuk Indonesia masa depan. Masih bersama saya dengan Dodi Hasanuddin. Saya Andi Sopiandi. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan tokoh politik nasional dari Partai Kebangkitan Nusantara, Wasekjen Partai Kebangkitan Nusantara, PIMNAS ya, Dian Faridska. Benar ya? Betul. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Dian, kita akan spill dulu nih. Kemarin nonton debat capres terakhir nggak? Gua terakhir nonton, tapi kurang menarik bro. Kurang menarik ya? Ya gue pikir 01 langsung nyerang nih. Nah ternyata dia slow banget gitu loh. Beda, kalau gue beda pandangannya. Lu gimana? Itulah harusnya debat capres itu gitu, sopan santun. Oh gitu. Etika ada gitu. Mencontohkan kepada generasi muda bahwa debat itu nggak perlu panas-panas. Tapi Yang penting programnya itu kena ya, substansinya kena bisa diaplikasikan ke masyarakat. Tapi Gen Z nggak gitu bro. Gen Z tuh pengennya tuh tabrak-tabrak aja. Gen Z kan bukan pemilih bro, penikmat nantinya. Oh gitu ya? Iya. Ntar kita tanya aja bro. Ya nggak? Mas Dian. Oke. Tribuners, kita tanya tentang debat capres terakhir dengan Mas Dian Faridska. Beliau adalah calon legislatif DPR RI Dapil 6 Betul. Kota Depok dan Kota Bekasi. Assalamualaikum Mas Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Dian. wabarakatuh. Makin keren aja ya. Makin keren. Makin mudah. Kita makin muda juga dong. Makin muda dong. Semangat tetap harus semangat. makin muda, harus makin semangat. Mudah terus sukanya. Iya. Kayaknya optimisme. Ya. Mas Harus. Dian, kemarin debat capres terakhir itu menurut Mas Dian gimana Mas? Kalau saya lihat dari rangkaian debat 3 kali ini ya, yang paling bagus itu ya debat terakhir kemarin. Terakhir ya? Oh, malah bagus ya? Ya, ini menurut saya seperti itu. Jadi yang paling terakhir ini debat yang paling inklusif. Inklusif ya? Nah, begitu. Karena apa? Karena dari nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Jadi ini slow semua. Iya. Nah, slow. Nah, dibandingkan dengan debat yang pertama sama yang kedua, itu lebih menawan di debat ketiga ini. Iya. Nah, kayak contohnya yang biasa Pak Prabowo ini kan, biasanya ini kan emosinya kan cukup luar biasa. Iya. Tapi agak sedikit santun. Oh, nah, inilah masyarakat yang menantikan. Iya. Nah, jadi gaya Pak Prabowo seperti apa? Biasanya kadang-kadang kan ya joget gemoy, kalau kadang-kadang melet di situ kan. Nah, jadi masyarakat itu kurang tertarik. Jadi semua tiga calon itu yang memang luar biasanya di situ. Jadi semua memaparkan memaparkan dari program-program 5 tahun ke depan itu sudah cukup luas, sudah cukup jelas gitu. Nah, tetapi yang paling asiknya itu ya memang Pak Prabowo itu luar biasa menurut saya. Jadi bisa emosinya ini ya kan itu bisa diturunkan gitu. Ketika kalau Pak Anies itu menanyakan ya kan, kemudian sama Pak Ganjar juga menanyakan itu, jadi jawabannya itu santai. Begitu. Jawabannya santai. Itulah yang saya suka di situ. Betul. Jadi masyarakat itu lebih memahami karakternya seperti itu. Jadi itulah pesan yang kita sebelumnya sampaikan pada KPU ya, bahwa jangan sampai ada contoh yang tidak baik buat generasi muda, bahwa kepada yang lebih tua bisa seenaknya. Ya, harus saling hormat. Tapi di samping itu menurut Mas Dian, apakah karakter itu menggambarkan seseorang di panggung itu? Ya kalau memang karakter memang iya betul. Karena kan memang kan yang kita lihat kan orang lain, bukan diri kita. Betul. Dari sifat karakter orang itu bisa terbaca ketika di podium seperti itu. Karena masyarakat yang menilai. Nah makanya kenapa ya kan dari tiga calon
ya, debat terakhir itu saya anggap luar biasa. Jadi kompetensi di dalam debat itu sudah cukup mumpuni semua. Karena apa? Karena kalau saya lihat itu tidak saling serang menyerang. Kayak di debat pertama, kedua itu kan saling serang menyerang terus itu. Tapi kalau kali yang terakhir ini, debat yang terakhir itu nggak ada saling serang menyerang. Gitu. Ketika kayak Pak Ganjar itu ya kan mau nyerang sama Pak Prabowo, nah itu yang saya maksud. Gitu. Ya itu kan hanya cuma untuk mengelabui bahasa, kosakata. Ya kan? Tetapi kan nggak istilahnya kita saling serang menyerang. Enggak. Sebaliknya juga Anies menanyakan juga sama Pak Prabowo juga sama. Ya itu yang saya maksud. Sama seperti itu. Jadi inilah karena temperamennya orang ini bisa juga diturunkan. Gitu. Biasanya kan selama ini kan Pak Prabowo kan saling menyerang juga di situ kan antara satu sama yang lainnya. Itu. Sorry ye. Nah, sampai di situ. Sorry ye gitu kan. sorry ye. Tapi gini Mas. Saya kemarin juga menonton dari awal sampai akhir tuh Mas di beberapa media juga ya. Itu justru malah netizen malah nggak terlalu suka gitu loh dengan debat yang kemarin sangat normatif banget gitu. Sangat normatif plus dia hanya berpikirin loh kok debatnya kok kayaknya santai-santai aja gitu, nggak nyerang. Dia pikir karena Ari Tahir kan biasanya kan suka nyerang tuh, yang nama kayak main bola lah ibaratnya kan, udah injury time terakhir tuh mau nggak mau kan dia gimana ofensif gitu loh. Ternyata banyak yang memang ya udahlah normatif aja itu, jangan-jangan gitu loh. Nggak juga. Menurut saya itu gini ya, jadi sebuah gambaran bahwa inilah seorang pemimpin nomor 1 Indonesia harus memberikan contoh kepada masyarakatnya. Ya itu kan ininya etikanya, ya kan? Iya. Kalau bicara etika, kenapa ngomongin etika gitu kan? Harusnya semua pakai etika. Enggak, gitu. ini gue ngomongnya dalam konsepnya tuh Gen Z gitu loh, yang seneng. Justru Gen Z kita harus cerdaskan, tidak terpengaruh dengan pola-pola seperti itu ya. Orang asing lah yang ingin mengubah karakter generasi muda Indonesia ya gitu ya kali Mas ya. Iya. Tapi sebetulnya juga Prabowo tidak terpancing sama sekali. Nah itu. Nah, ini cukup luar biasa. Ya mungkin ini bagian daripada poin ya, poin atau nilai daripada Prabowo. Karena selama ini kan memang banyak juga cacian itu kan terkait masalah Prabowo. Jadi bahasanya terlalu keras, arogan. Nah itulah orang masyarakat ini kan memang melihatnya di situ. Ya tapi kali ini di debat terakhir nggak seperti biasanya, dari gayanya sampai ada dipancing ya kan, dari Anies kemudian sama juga Ganjar dipancing, tapi tetap tenang gitu. Ya nggak tahu apakah itu benar-benar tenang atau lagi kurang sehat. Saya nggak tahu. Atau strategi kan, gitu. juga kali Mas ya. Mungkin seperti strategi itu. juga kali ya mungkin ya. Mungkin. Tapi ada pengaruh nggak sih karakter dalam memimpin? Kalau sebetulnya kalau kayak Pak Prabowo sebetulnya berkarakter. Bukan hanya cuman prajurit, tidak gitu loh. Prajurit kita ini harus tegas begini, enggak gitu. Saya rasa itu karakter. Kayak banyak juga Pak Luhut, ya seorang jenderal juga karakternya beda, enggak seperti Pak Prabowo. Pak SBY juga sama, ya kan? Beliau juga jenderal karakternya enggak menggebu-gebu seperti Pak Prabowo. Kemudian ada juga Pak siapa itu namanya mantan kayak si siapa mantan panglima terakhir siapa namanya yang dari PDIP itu? Andika. Pak Andika. Pak Andika ya jenderal juga nggak seperti Pak Prabowo. Ini sama-sama prajurit. Maka itu kan bagian daripada karakter. Ya kan? Karena karakternya beliau mungkin keras, nah sehingga tertanam sampai sekarang. Gitu. Banyak kalau untuk purnawirawan jenderal banyak sekali kok gitu. Banyak ya. Ya gimana ya? Kalau bicara Pak Prabowo kan dengan karakter, bukan kata saya nih ya, kata netizen, karakternya emosional, yang sedikit-sedikit marah gitu loh. Nah itu mungkin saya mempertegas tadinya Bro Dodi, berpengaruh nggak sih nanti ketika dia memimpin bangsa ini gitu loh? Ya terutama mungkin masyarakat Indonesia yang istilahnya apa istilahnya ya, ketika kita mau mengkritisi, mau mengkritik gitu kan, terus tiba-tiba nggak boleh. Nah itu maksud
saya gitu, mempengaruhi nggak tuh ketika nanti dia memimpin bangsa ini gitu, dengan Jadi kalau- karakter yang seperti itu ya. gitu loh. Kalau kita Atau mungkin berbicara- gini pertanyaannya, bangsa Indonesia ini membutuhkan pemimpin yang berkarakter seperti apa Seperti sih? apa sih gitu? Ya kalau Kalau untuk Indonesia ya memang berkarakter ya memang harus tegas. Oke. Begitu. Tegas tapi kita ini nggak mau dikritik bukan seperti itu, ya kan? Tegas demi ya kan demi keadilan dan sosial. Ya. Ya kan sesuai dengan sila di keempat itu. Ya kan? Gitu. Nah, artinya apa? Ketika kalau kita memimpin memang harus tegas. Ya. Ya kan? Nah, kalaupun itu menegakkan hukum, menegakkan hukum. Kalaupun ada aspirasi masyarakat, apa aspirasinya? Begitu, jangan sampai ya kan dengan adanya negara berdemokrasi, ketika kalau masyarakat itu mau demonstrasi pada ditangkap, itu nggak boleh. Oke. Ya kan? Kan Iya banyak dong. juga kan? Karena apa? Karena kita ini melihat karakternya orang. Kan bisa tahu kan, ya kan kayak misalkan Pak Jokowi kan memang dari sipil. Ya banyak lah, kalaupun kita mau demonstrasi banyak juga yang ditangkap. Apalagi dari tentara. Karakternya karakter keras. Ya kan, jangan sampai kita ini kalau kita mau mengkritik di situ, ya kan, nah kemudian ditangkap. Kemudian kita masuk di media, ya kan hanya cuma kita kasih saran dan kritikan di situ, kemudian ditangkap. Karena Pak karakter. Kalau karakter itu memang agak sedikit susah. Kalau kita berbicara masalah ilmu psikologi, ya memang agak susah. Memang karakternya Pak Prabowo, saya baca ya seperti itu. Ya memang agak keras, gitu. Jangan sampai nanti ketika kalau jadi presiden, nah jangan sampai ketika orang kalau mau mengkritik pada ditangkap semua. Pesannya apa tuh? Pesannya apa ya? Artinya kalau dikritik boleh dong. Ya harus boleh lah. Iya. Kan mengkritik itu kan sesuatu hal yang tidak berdosa kan? Iya. Itu Tapi supaya untuk perbaikan kan? kritik membangun. Ya ada solusinya. Bukan gitu. mencaci. Betul, Bukan betul. menjatuhkan. Betul. Betul nggak Mas? Ya memang itu karakter negara demokrasi memang seperti itu. ya. Kalau negara demokrasi memang suara rakyat kan, gitu loh. Itu apa tadi kalau bahasa hukum itu kan ada bahasa kan the law of the people by the people on for the people kan gitu. Jadi hukum itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Iya. Gitu. Nah, makanya segala hal apapun itu kan memang masyarakat yang punya kewenangan di dalam negara berdemokrasi. Semua rakyat Indonesia. Artinya kalau memang itu salah, sampaikan itu salah. Salah. Tapi dengan baik Betul. dan bijak. Ya, Kalau artinya memang- kritik ya, tapi membangun. kritik tapi membangun. Kalau memang itu benar, sampaikan itu benar. Jangan digoreng-goreng. Iya. Kalau Kalau digoreng, gorengan enak kalau enak. dimakan. Kalau gorengan enak. Kalau politik digoreng-goreng makin enak. Terakhir Mas, mungkin Ya. apa yang mungkin pesan yang disampaikan kepada masyarakat terhadap para calon pimpinan kita di 2024 ini? Ya, saya berharap jadi kita berbicara harus tahu sejarah negara Indonesia. Kenapa Indonesia ini bisa terbangun menjadi negara yang memang ada founding father-nya. Oke. Karena pada saat penjajahan dulu kita kan namanya para pahlawan ini kan ya berdarah-darah begitu. Kayak kita ini kan bagian daripada ahli waris. Oke. Gitu. Tapi kalaupun kita ini ahli waris tapi harus tahu juga dari sejarah dari awal. Jangan sampai para pahlawan itu berdarah-darah kemudian kita ini menikmati kemudian banyak korupsi ya kan. Nah, jadi jangan seperti itu. Tapi kalau saran saya kita harus kita bangun selama bertahun-tahun ini. Ya bisa juga sekarang ini 5 tahun kemudian 5 tahun ke depan lagi. Terus kita bangun terus bagaimana dengan adanya negara Indonesia lebih jaya lagi. Karena banyak masyarakat itu masyarakat tertindas. Kemudian perekonomian juga masih belum merata. Ya kan banyak juga orang yang belum bekerja. Gitu. Jadi kita sama-sama harus kita lihat juga masyarakat masyarakat Indonesia ini karena masyarakat Indonesia kan pluralisme. Ya kan gitu. Karena di sini kan memang banyak suku, banyak agama, ya kan, ras dan lain-lain di situ. Jadi semua bisa terciptakan semua. Kemudian kita ini bisa juga ya saling berdamai lah gitu ya gitu. Jadi harapan kita adalah para pemimpin, calon pemimpin kita dapat lebih bijaksana, dapat berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dalam membangun bangsa Indonesia. Jangan ada perpecahan, utamakan persatuan. Tribuners, jangan kemana-mana, tetap di poros depan karena kita akan bahas topik yang lebih seru.